Akhirnya kita jalan, itu kondisi udah gelap, benar-benar gelap. Tiba-tiba di depan itu teriak, Bang Ega gitu kan, Bang Ega. Dia mau lari bang, mau lari kemana gitu. Dia lari mau ke arah hutan. Jadi ke arah kanan gitu. Memang masih satu kawasan sama si telaga tadi bang. Gue nggak tahu kenapa dia mau lari ke arah situ. Kita beneran nangkep dia gitu. Dan apa ya, posisinya itu dia posisinya dia tuh bungkuk gerung gitu lagi ngikutin yang sama. Oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Nyalakan lonceng kalian supaya dapat video gue yang terupdate. Buat yang baru bergabung, selamat menonton dan selamat menikmati. Oke Sobat Camat, kali ini gue mau menceritakan atau gue mau membuat video langsung dari narasumber yang dimana dia ini mempunyai pengalaman mistis dan sangat mencekam ketika pengalaman dia di salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa, yaitu Gunung Pangrango. Langsung aja kita panggil orangnya. Ini dia. Halo bang. Halo bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Baik. Oke bang, bisa dikenalin dulu di sini biar teman-teman pada kenal juga. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Ega dari Tangerang. Ya di sini diundang oleh Bang Calon Mayat, Bang Fatur. Semuanya calon mayat ya. Sama Calon Mayat buat menceritakan kisah di Pangrango. Nah sebenarnya ini yang menimpa salah satu temen kita sih bang. Cuman kebetulan gua ada di situ dan ngelihat langsung gitu. Oke bang, bisa langsung aja bang ceritain dari itu kejadian di tahun berapa bang ya? Kejadian tahun 2020 antara akhir Oktober sama awal November, jadi pergantian bulan di situ. Gitu. 30 Oktober sampai 1 November gitu. Jadi teman-teman, gue ini suka bikin open trip, jadi hobi saya mendaki. Hobi gue mendaki bang. Nah tapi nggak selamanya mendaki. Kadang-kala itu kita bikin open trip juga ya buat tambah-tambah ya. Kebetulan ya, salah satu peserta kita pada pendakian waktu di Pangrango itu ada masalah gitu, ada something yang akhirnya bikin kita surprise gitu, padahal udah mau sampai turun gitu. Oke nih teman-teman, buat kalian semua yang mau nyoba-nyoba naik gunung ataupun ngetrip ke gunung, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Gue langsung aja nanti hubungin kontaknya Bang Ega ya, mungkin bisa ya. Oke bang, lanjut bang, kita ceritakan bagian yang klimaks, tapi nanti dulu kita introduce dulu. Oke bang, silakan bang. Dari awal nih ya, dari awal. Sebenarnya dari awal kita mendaki, biasalah ya kalau misalkan kita mau ke suatu tempat daerah wisata, baik gunung mau ke tempat lain, itu pasti ngumpul dulu. Nah sebenarnya waktu dari awal-awal ngumpul pun nggak ada masalah sebenarnya, semua happy, semuanya senang lah, nggak ada yang mencurigakan atau misalkan ada feeling jelek, sama sekali nggak ada gitu. Dan ini pun peserta yang tadi dimaksud, yang bermasalah, maksudnya ada gangguan tadi, itu biasa-biasa aja dan pernah ikut mendaki bareng kita juga gitu. Dan kita perjalanan dari Tangerang ke base camp Cibodas ya, alhamdulillah lancar. Kita istirahat sampai sekitar nyampe di base camp itu sekitar kalau nggak salah jam 1 pagi. Jam 1 pagi kita langsung istirahat sampai jam setengah 5 lah. Kita setengah 5 bangun, packing ulang segala macam sampai sarapan,
kemudian lapor ke pos Simaksi, udah kita jalan gitu ya selayaknya kita lagi wisata gitu kan, hahihi gitu. Kalau nggak ada bermasalah Nggak ada sama sekali, nggak ada masalah, nggak ada yang aneh. Terus juga teman-teman juga kayaknya sehat walafiat semua gitu, nggak ada yang murung, nggak ada yang menyendiri, ya bareng-bareng aja semuanya gitu, normal lah, normal di awal-awal normal. Terus ya karena kita nggak pengen menikmati perjalanan gitu kan, pagi-pagi ya kita jalan santai, kita istirahat agak lama itu di pos Telaga Biru gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang pernah ke Pangrango itu tahu pos Telaga Biru itu kalau misalkan kita nanjak Bang, sebelah kiri itu ada telaga. Emang kalau misalkan suatu waktu itu warnanya itu kayak kebiruan gitu. Di sebelah kanan kalau kita naik itu ada posisi istirahat sih gitu. Nah, ya udah kita istirahat kayak biasa aja, bikin kopi di situ sambil ada yang mau foto-foto, ada yang mau ngemil-ngemil dulu, ada yang ya sekedar selonjoran dulu ya, ambil nafas lah gitu. Kita melanjutkan perjalanan, nggak ada masalah apa-apa, biasa aja gitu. Ada yang anehnya lah ya. Ada gitu, ya capek gitu, cuman nggak nyampe yang ada yang kolaps atau gimana gitu. Terus juga sempat kita kena waktu itu kan udah masuk musim penghujan ya Bang ya. Iya. Ya kita sempat kena gerimis sama ya hujan lah, karena lumayan gede, tapi nggak sampai kita yang turun semangat, malah kita yang makin kayaknya Bang ayo lanjut aja gitu kan. Bener nih lanjut ya, untung pada pakai jas hujan, bawa jas hujan semua. Oke kita lanjut. Nah di jalan pun hujan berhenti gitu, hujan berhenti, semuanya packing jas hujannya lagi Bang. Nah si abang peserta kita nih, teman kita, entah dia karena kesel atau gimana gitu, dia sempat lontar suatu ucapan yang menurut gua itu nggak sopan gitu. Kayak gimana sih Bang? Kayak nada nantangin gitu, apaan sih nih. Terus kayak emang sekilas gue belum ngeh dia tuh ngomong apa gitu. Waktu itu yang ngedengar itu gue sama ada namanya Bang Ojan, gue manggilnya Bang Ojan, itu sempet ngedengar gitu. Bang jangan ngomong gitu, gue sempet ngingetin, udah Bang jangan ngomong gitu, jangan teriak-teriak gitu, jangan kayak gitulah pokoknya. Karena mau nunggu dia mau ngedengar apa lagi itu belum keucap lagi Bang. Jadi karena kita sama-sama capek, tapi dia marah gitu, nggak tahu kenapa marahnya gitu, kayak kesel gitu. Oh capek kali kan, positive thinking kita tuh capek, dia kesel gitu. Apa Abang mau istirahat dulu Bang, ayo istirahat dulu gitu, supaya dia tenang, supaya dia nggak moodnya tuh balik lagi. Nah itu sebelum pos Batu Kukus 2, kalau nggak salah ya, itu udah berhenti hujannya. Jadi kita melanjutin perjalanan, kayak kalau nggak salah dia keucap lagi kayak orang marah gitu. Kayak tengok kanan kiri kayaknya, bang kenapa Bang gitu. Udah Bang, udah nggak ada apaan sih Bang, udahlah kita happy aja gitu, nggak usah marah-marah, kan mau seneng, capek mah capek Bang, semuanya capek gitu kan. Belum tahu kenapa gitu, kenapa dia kayak marah gitu, belum tahu, karena gua pun masih berpikiran ke hal yang logis gitu, positif lah ya. Ya ini teman gua, peserta gua, mungkin dia kesel, wajar lah orang capek gitu kan, bawa beban, terus juga belum nyampe gitu kan, kena hujan juga gitu kan, ya udah capek doang. Ya udah pas kita ngelewatin air panas itu,
agak licin, kita hati-hati, kita memutuskan untuk istirahat makan siang sama sholat zuhur di situ, Bang. Gitu. Nah di situ juga di sekitar situ ada pos buat istirahat. Memang banyak yang neduh di situ bagi istirahat. Tapi emang tempatnya juga agak kotor. Bukan agak, memang kotor. Nah ini teman-teman yang mendaki jangan buang sampah sembarangan ya, mau dimanapun. Dengerin guys. Soalnya ya kita jaga sama-sama lah ya, fasilitas alam ya, jangan sembarangan karena kita masa namu tapi nyampah gitu. Nah kita dilanjutin ya, kita makan di situ, kita sholat di situ. Dia juga, gue masih merhatiin dia Bang, mantau dia, takutnya namanya faktor psikologis lagi capek atau takutnya ngelakuin hal aneh-aneh, atau dianya emang capek nahan kesel marahnya sama orang lain gitu kan. Siapa tahu aja ke-trigger sama orang yang gak dikenal, kitanya yang masalah gitu kan, kitanya yang kebawa masalah karena itu kan rombongan kita juga gitu. Ya udah, pas dilihat juga udah kondusif, tapi dia yang masih yang kayak kok nggak seceria pas awal gitu. Pokoknya dia itu setelah pas kita hujan udah reda gitu, udah packing lagi si jas hujan, udah kayak yang lebih murung, lebih gloomy gitu, lebih kok nggak seceria kayak kok nggak seceria yang tadi gitu. Sementara peserta yang lain, bahkan yang cewek, ada cewek 2 orang peserta kita itu aja masih, walaupun capeknya udah kebanget-bangetan gitu menurut dia gitu, cuma masih yang happy gitu, masih yang hahaha. Kok ya si abang ini kok lebih murung, kenapa ya, apa ada yang kita bikin salah ke dia gitu. Itu masih masih belum ditanyain. Tapi pas kita makan bareng, Bang gimana, udah enakan? Enak, diajak ngobrol mah ini Bang nyambung, masih yang nanggepin gitu. Ya udah tuh, kita ngelanjutin perjalanan, kita ngecamp di Kandang Badak. Jadi kita bermalam di Kandang Badak namanya Bang. Nah di situ juga jadi karena waktu itu agak hujan, yang memang waktu pas kita bikin tenda, diriin tenda, memang gerimis tuh turun lagi gitu. Ya udah, karena gue sebagai salah satu panitia, salah satu yang manage perjalanan juga bareng teman-teman yang lain, ya kita ngeduluin peserta dong pastinya gitu. Kita udah keringin, udah enak loh pokoknya, semua udah masuk, semua masih ya berjalan biasa aja gitu. Dan itu udah mau maghrib Bang. Kita nyiapin makanan, belum ada apa-apa. Nah, karena gue belum nanya lagi ke dia gitu. Akhirnya singkat cerita, kita udah makan malam, udah istirahat. Besok subuhnya kita bangun pagi untuk summit. Nah sayangnya, bukan sayangnya sih, karena kita udah bagi-bagi tugas gitu kan. Siapa yang mau pergi, panitia yang pergi ke puncak, siapa yang stay di Kandang Badak untuk prepare makanan. Nah kebetulan gue kebagian untuk prepare makanan. Jadi begitu peserta habis turun dari puncak itu makanan udah jadi nggak buang-buang waktu gitu. Nah memang perjalanan itu masih gelap banget sebelum sholat subuh, kalau nggak salah 4:30 ya, 4:30-an berangkat, udah safety briefing, udah siapin bekal selama perjalanan juga. Ya udah gitu, gue cuma bisa doain yang baik-baik aja gitu selama perjalanan. Ya udah, gue sih melakukan hal normal di Kandang Badak tanpa mengetahui apa sih yang terjadi di jalan gitu kan, selama mereka dari summit dari Kandang Badak ke puncak Pangrango gitu. Kita nunggu tuh agak lama sebenarnya Bang, tuh yang ada berapa orang ya di tenda tuh, 2, terus teman panitia ada 2 orang, 3, terus ada beberapa peserta yang nggak ikut gitu. Nah jadi adalah sekitar 6 orang. Jadi sisanya 5 orang, sisanya itu pada naik. Jadi total peserta itu 9, panitianya ada 4. Berarti Ya
gituan lah ya. Ya, jadi kita estimasi kita kan 4:30 ya, jam 11 jam 10 itu udah nyampe lagi, tapi sampai jam 2 jam 1 baru nyampe ke kandang badak lagi gitu Bang. Lama banget itu, lama banget beneran. Ya mungkin kelelahan atau misalkan mereka santai gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting leganya mereka pas udah di camp kandang badak sehat walafiat semuanya, pada aman. Biasalah kalau namanya nanyain temen gitu, gimana, ada yang cedera nggak, ada yang kenapa-napa nggak ada, semuanya aman. Itu kita packing kelar itu 2:30 lewat ya, 2:30 lewat, habis asar baru kita jalan. Itu sebenarnya Bang udah telat banget, karena pasti estimasi kita, perkiraan kita itu kena malam di jalur. Itu yang sebenarnya gue hindari. Kenapa bikin rundown atau bikin itinerary jam segini habis puncak, pokoknya jam 11 itu udah paling telat nyampe di kandang badak, jangan lebih dari itu, karena pasti kita bakalan packing ulang, makan waktu lama, terus belum ngobrol-ngobrolnya. Ya udah, karena kondisinya seperti itu, ya udah hadapin aja gitu kan. Yang penting udah siapin ya udah segala sesuatu. Karena sebelumnya Bang, di Pangrango sebelumnya itu gua ada kejadian yang tidak menyenangkan juga gitu. Karena kenapa sih nggak mau kena malam di jalur Cibodas ini gitu. Di jalur Pangrango via Cibodas ini gitu. Gimana nih, ceritain yang dulunya dulu nggak nih? Ceritain yang ininya aja dulu ya. Nanti itu biar buat part kedua. Part kedua ya, oke, semuanya udah packing. Terus kita formasinya itu gua ada di depan, ada temen di belakang yang panitia, terus 2 temen lagi itu sebagai tim advance, dia yang beres-beres sisa tenda di belakang. Jadi kita bagi-bagi beban gitu. Ya udah, peserta semua turun. Ternyata di jalan itu peserta cewek namanya Bunga, itu dia ya kecapean banget gitu, jadi jalannya lebih lambat dari biasanya. Ya udah, kita take over. Nah, gua rasa gue bisa ngehandle dia gitu. Nah, ya udah Bung, ya udah nggak usah khawatir, ditemenin kok. Yang penting nggak apa-apa, jalannya lah pelan-pelan, yang penting selamat. yang penting konstan, jangan sampai stop gitu. Nah, kita memang banyak berhentinya tuh Bang, makanya itu makin kena malam lagi gitu. Tapi udah mikir, udah aneh-aneh, cuman masih dibawa bercanda, masih dibawa enjoy lah ya. bawa enjoy gitu, masih belum kepikiran bakalan ada hal ini enggak gitu, karena nggak mau mensugesti ke arah situ gitu. Bakalan aduh udahlah, bakal stres sendiri kalau misalkan aneh-aneh kayak gitu. Ya udah, temen yang lain, yang peserta cewek sama yang satu yang cewek itu, yang ada yang kuat sama si Upi, terus sama peserta cowok yang lain itu udah pada di depan gitu. Udah nggak apa-apa, semuanya di depan aja gitu, ini Bunga nggak apa-apa, gue yang handle. Yang penting nanti ada pos istirahat, berhenti, tunggu kita nyampe, baru nanti jalan lagi. Jadi kayak sundul-sundulan gitu. Jadi kita nggak ke pencar jauh-jauh gitu. Kena maghrib, saya gue lupa bilang dan lupa briefing dari awal. Itu salah gue akuin, itu gue salah karena gue lupa briefing. Karena yang namanya mitos atau apapun, entah itu kita percaya atau enggak, ya lebih baik kita ikuti kalau misalkan itu baik untuk kita ya Bang. Jadi menurut dari teman-teman, menurut dari beberapa yang teman pendaki juga gitu, kalau misalkan kita kena maghrib, jangan istirahat di pos telaga tadi, yang awal kita Iya. cerita di awal gitu, yang kita istirahat agak lama di situ. Itu emang udah terkenal
ini ya, Ya. tempat itu ya. Udah terkenal lah, karena pernah pengalaman pribadi juga sebelum cerita yang ini ya dulu. Mungkin nanti di part kedua men ya. Iya. Dulu banget ya, bukan dulu banget sih, tahun sebelum kejadian ini gitu. Bener-bener lupa ngebilangin, lupa briefing, karena sebenarnya kayak udah mau keucap saat waktu mau turun dari kandang badak, cuman karena fokusnya perjalanan dan gimana caranya semuanya nggak akan kececer berpencaran jauh-jauh banget, ya udah akhirnya malah fokus ke si Bunga, makin ini lagi gitu, makin kelupaan lagi untuk briefing. Jangan istirahat di sana kalau maghrib gitu, kalau mau ya sesudahnya gitu. Nah, kita jalan kan ada namanya bang jembatan ya, sebelum kita ke kalau misalkan turun jembatan dulu, baru itu telaga biru. Di situ memang berdua tuh, masih Bunga berdua dong, yang lain udah lumayan gak kelihatan gitu, cuman ya kecil gitu. Bang Ega ada apaan sih? Bunga ngomong gitu. Bang Ega yang nuntun saya siapa lagi gitu. Apaan sih Bung gitu kan. Gua doang ini gitu kan. Gua doang. Nah sebenarnya ada temen nungguin satu lagi di depan, itu namanya si Kang Santo gitu. Kang Santo, tunggu Kang, jangan bisa tungguin. Iya, itu mah Kang Santo. Enggak bang, kayak nuntun saya ini. Jadi posisinya tuh si Bunga itu udah capek banget bang. Jadi ibaratnya ini Bunga, ini gue yang nuntun gini, ayo bung gitu ya. Maksudnya biar dia gerak terus gitu, tapi emang pelan-pelan. Ya, kalau misalkan dia kelamaan berhenti, dia bakalan nggak ada motivasi buat ini gitu. Karena gue lihat dia masih kuat sebenarnya, cuman kayak ngantuk, capek gitu. Butuh support gitu. Ini butuh support, butuh motivasi. Dan Bunga masih ini nggak kuat bang, cuman kayaknya mata pengen merem aja gitu. Ya udah, malah jadi bahan bercanda kan ini. Udah lu tidur sambil ini deh, sambil jalan gitu. Gue yang nuntun. Tapi dia katanya bang, ini nuntun gue satu lagi siapa gitu. Dia bilang saat di jembatan itu. Nah, di depan itu ada Kang Santo. Karena kan gue ini juga kan, aduh butuh teman lagi nih. Kan tungguin kan. Oh iya ini tolong bantuin senterin dong, ini kayaknya kebetulan headlamp udah redup juga gitu. Ya udah, kira kita malah bertiga di belakang. Niat hati tuh pengen ngejar, aduh mudah-mudahan mereka istirahat itu sebelum di telaga gitu ya. Telaga, nggak taunya ketakutan gua, kekhawatiran gua itu terjadi. Mereka lagi duduk di atas kayu, terus semuanya rame-rame duduk di situ. Gimana udah pas gua lihat, gimana udah pada istirahat? Udah bang, udah yang udah istirahat lama di sini, ayo lanjut gitu kan. Biar nggak kemalaman gitu. Karena kan gue nggak mau mensugesti mereka ke hal-hal yang gimana, takutnya malah yang tadinya nggak takut malah jadi takut gitu kan. Gue nggak mau ngeliat ke arah danau, nggak mau ngeliat arah kanan kiri. Pokoknya gue fokus ke teman-teman sama jalur. Udah, nggak mau nengok kanan kiri karena emang ada trauma sendiri sih di tempat itu gitu kan. Udah yang udah istirahat lama yuk. Bunga mau istirahat dulu. Iya bang, udah, tapi jangan di sini banget ya, agak depan lagi. Akhirnya kita jalan, itu kondisi udah gelap, benar-benar gelap. Tiba-tiba di depan itu teriak, Bang Ega gitu kan, Bang Ega buruan kesini. Kendek gitu kan, kenapa gitu, ada apa gitu. Bang ada apaan, kata Bunga. Nggak tahu Bung, masih Bunga yang tadinya gini ya kan, jadi kayak kaget juga gitu. Udah, kita samperin gitu. Waktunya di situ ya teman-teman kita tuh udah ngerumunin, udah megangin temen ya, boleh sebut nama nggak sih? Apa ya? Jadi yang temen kita yang ada masalah ini namanya Bang Juna. Ya Bang Juna, nggak tahu si Bang Juna kenapa gitu kan.
kok dia kayak ngamuk gitu loh. Wow, udah bener rame di situ, dan di situ kebetulan ada dua sepasang pendaki lah, kayaknya suami istri. Itu dia kayak yang coba untuk nenangin, tapi kayak yang udahlah gitu. Ya seadanya dia aja gitu, ngedoain seadanya dia aja gitu. Ya udah, karena teman-teman yang lain juga pada takut bang. Jadi teman-teman yang udah di depan duluan sama yang bareng sama Bang Junang itu, gue lihat itu takut mau nyamperin, tapi takut kayak gini loh. Iya, kamu ada kamu kayak gini. Iya, karena udah nggak karuan dah gerakannya gitu kan. Tapi untung ada, nggak tahu namanya siapa gitu kan, ada sepasang pendaki. Nah si suami ini itu kayak yang ya mencoba menenangkan sih. Udah pas kita gue udah datang bareng si Bunga sama si Kang Santo, ya udah si suami istri pendaki itu ya udah jalan lagi gitu, udah nggak sama kita lagi gitu. Nanya, Bang Ojan kenapa ini Bang Junang gitu, kenapa dia ngamuk-ngamuk gini? Nggak tahu bang, kesurupan. Yang benar gitu kan, gue kan takut gitu kan. Yang benar loh, yang benar bang, udah. Ya udah kan. Dia mau lari bang, mau lari kemana gitu? Mau lari, dia lari mau ke arah hutan. Jadi ke arah kanan gitu. Memang masih satu kawasan sama si telaga tadi bang. Gue nggak tahu kenapa dia mau lari ke arah situ. Dan kita beneran nangkep dia gitu. Dan apa ya, posisinya itu dia ngebuk. Posisinya dia tuh bungkuk, ngerung gitu. Gue nggak tahu itu apa, mungkin ya kayak macan kali ya. Karena posisi jarinya dia juga gini, tangannya dia gini. Terus sama apa sih, habis ngamuk-ngamuk itu si tanah hutan yang banyak akar dan batunya dia kayak korek gitu, kayak nyakar gitu. Tapi dia kayak masih kadang gue lihat dia sadar dari apa sih, mukanya Bang Juna nih, tapi nggak sepersekian detik balik lagi gitu, kayak muka yang gue kenal tapi nggak kenal gitu. Gimana ya bang ya, gue kenal tapi nggak kenal lu Bang Juna, tapi kok kayaknya bukan gitu. Akhirnya dia ngamuk, dipegangin sama apa Bang Ojan sama Kang Santo juga ngebantuin megangin gitu. Gue kira ngeberaniin diri gitu, maksudnya gue nggak tahu gue untuk nenangin orang yang kesurupan itu kayak gimana gitu. Terus gue juga nggak tahu penanganannya itu kayak gimana, karena yang gue tahu itu ya doa-doa apa sih yang gue pelajari aja gitu, doa-doa ya sehari-hari lah bang gitu. Ayat kursi ya. Akhirnya pegang kepalanya, yang bikin gue apa sih hampir drop mentalnya itu ngelihat muka dia itu kayak muka kakek, nyeringai. Kepalanya dia ini gue giniin, maksudnya biar dia nggak berontak. Gue langsung pengen buru lepas, tapi gue nguatin itu kita naik sama-sama, turun sama-sama, nggak boleh ada yang gimana gitu. Pokoknya gimana caranya, ya Allah, tolong gimana caranya gini. Saya kan minta tolong teman saya ini kenapa, tolong selamatkan gitu. Coba ngomong. Baru kali itu gue ngomong sama orang kesurupan bang. Kenapa teman saya mau dibawa? Kenapa teman saya mau lari ke arah hutan? Yang dia ngomongin adalah saya mau bawa dia. Suaranya tuh kayak bukan dia loh bang. Berubah. Dia orang baik. Tapi pertanyaannya kenapa kalau orang baik, kenapa harus dibawa ke sana gitu? Maksudnya kenapa harus dengan cara seperti itu sih gitu? Kan logikanya kalau misalkan orang baik ya disambut biasa aja gitu kan.
sambut baik-baik, tapi kenapa dia harus ngamuk, harus dia jadi ya kayak macam gitu kan. Terus juga yang gue lihat tuh mukanya kayak lebih tua pas gue gini. Dan itu ada saksinya namanya Kang Santo juga mual melihat saat si muka Bang Junanya itu menyeringai, yang kita melihatnya itu ya lebih tua, lebih kayak kakek-kakek. Gue juga mual sebenarnya. Dan badan itu entah kenapa kan dingin ya, itu mendadak panas, punggung doang tapi itu yang gak gue paham sampai sekarang. Tapi masih gak ngerti. Akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, dia kayak agak kepental gitu, diri, ayo pergi, kayak yang balik lagi kan. Gue kaget gitu kan, tadi kayak kita kayak main tarik-tarikan bang, tapi sedetik kemudian dia kayak yang diri lagi ngajak kita pergi. Gokil juga ya. Nah ini gue belum tahu nih, nanti gue ceritain pas terakhir ya, karena gue setelah pendakian itu ngobrol banyak, kenapa sih bang kemarin itu gitu Bang Juna. Oke, akhirnya kita turun karena kan setelah pos Telaga Biru itu ini ya apa maksudnya nggak seberapa jauh lah ke pos lapor itu bang. Tapi kayaknya tuh kagak nyampe gitu kan. Kok kagak nyampe ngasih Bang Juna kita apit gitu. Bang Juna kita apit di tengah lah pokoknya dia gitu kan. Berat, badan dia tuh berat gitu, kayak yang kayak di gimana sih kita kayak tarik tambang gimana sih bang gitu. Bang Juna itu badannya lebih kecil dari gua gitu. Lebih kecil dari gua, harusnya ya secara logika yang di bawah 2 orang, maksudnya di papah 2 orang, bunga aja maksudnya nggak masalah gitu gua tuntun gitu. Ini Bang Juna dituntun 2 orang, di papah 2 orang itu berat banget gitu. Dan dia selama perjalanan kita mau turun, dia nengok ke belakang mulu, ngoceh-ngocehnya itu gini, gua nggak takut ya sama kalian, ya, lu mau ngapain pada kesini, sini lu gua tangangin, ayo. Si kayak nantangin berantem bang. Itu gue masih belum paham, masih belum connect kenapa dia begitu ya. Itu gue masih belum connect pada saat itu, karena pikiran gue udah ayo kita ke base camp pulang. Gue nggak mau lama-lama di sini, ayo bang, udah bang, ayo gue tenangin bang, udah bang, jangan marah-marah bang, jangan ditantangin bang. Dan itu punggung panas banget bang. Dan apa yang gue rasa, karena jujur gue bukan yang orang yang seperti yang indigo atau sensitif kayak gimana, tapi entah kenapa pada saat itu gue ngerasanya itu kayak memang banyak kayak orang sekampung deh itu di belakang kita, tapi gue nggak berani menengok ke belakang. Juga ya. Dan yang nengok ke belakang itu si Bang Juna doang. Gua, Bang Ojan yang nuntun dia, sama Kang Santo yang nyenterin. Itu nggak mau ngeliat ke belakang. Nggak tahu kita kompakan, padahal kita nggak apa sih. Emang kita juga ngejaga mental kita juga kan. Karena nggak tahu gitu tiba-tiba kelihatnya apa gitu, mental kita bisa jatuh. Dan gua nggak mau gitu, malah gua yang dibopong gitu. Karena gua harus gimana caranya, yuk Bang Juna, karena gue udah gak nyaman banget di situ, dan gue udah ngerasa panas banget. Si Bang Junanya juga gak henti-henti, udah nantangin terus sepanjang kita papa. Dan itu makin berat, semakin dia nantangin tuh kitanya semakin berat, kayak narik dia, apa sih Bang Juna itu kayak ditarik gitu bang. Kita narik sesuatu yang tertahan ini ya. Iya, kayak batu berat banget sih gitu kan. Aduh. Ya udah, alhamdulillahnya kita sampai pos yang buang sampah. Untuk buang sampah, kita buang sampah dulu di situ, kebetulan kita yang bawa kan sampahnya. Ya udah.
udah banyak orang di situ. Banyak orang tuh yang memang ada dari taman wisatanya ya, dari apa sih, taman nasionalnya, kemudian juga ada pendaki yang lain yang kebetulan istirahat di situ. Dan tetap gue cari celingak-celinguk rombongan yang lain yang duluan, maksudnya mau ngumpulin gitu, jangan sampai pencar-pencar lagi gitu, biar bareng-bareng sampai ke base campnya gitu. Oke, akhirnya satu persatu udah ngumpul lagi, kita udah lebih tenang dari yang tadi. Udah, kita nyampe ke base camp. Dan setelah kita udah rapi-rapi, udah bersih-bersih, si Bang Juna memang udah lebih seger, udah ada rona apa sih, mukanya gitu, udah nggak sepucet. Dan balik lagi gitu, udah nggak kayak kakek-kakek ya. Karena pas terakhir ngeliat mukanya dia itu udah kayak mukanya bukan muka dia gitu. Entah, nggak tahu siapa itu. Nah, pokoknya kita udah tinggal nunggu temen 2 orang lagi yang tadi advance, yang bawa tenda dan barang-barang lainnya. Itu kita tinggal nunggu itu doang dan kita pulang. Kita nggak cerita apa-apa lagi. Kita kayak yang biasa enjoy gitu. Sebenarnya mungkin di antara teman-teman yang lain itu menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang banyak gitu. Ada apa sih? Ada apa? Terus kenapa bisa terjadi? Padahal kita semuanya normal-normal aja dan tidak merasa melakukan hal yang bodoh gitu. Bodoh itu dalam artian kita nggak ngomong sembarangan. Yang jaga sikap gitu, karena kita ngelihatnya juga semua teman-teman nggak ada yang sembrono lah gitu, sepenglihatan mata kita ya gitu. Makanya waktu pas Bang Juna itu tiba-tiba pulang gitu, ngamuk segala macam dan drama tarik menarik di deket telaga gitu, kita kaget gitu. Dan udah, setelah kita udah pulang ke Tangerang, ke rumah masing-masing, gua sebenarnya nggak enak, cuman kayak ngeganjel gitu. Bang Juna ngobrol gitu. Langsung nanyain gitu ya. Ada apa sebenarnya? Nah, ternyata si Bang Juna itu dia ada kodam bawaan. Ada kodam bawaan. Tapi kenapa bisa jadi seheboh itu gitu kan? Sampai ada orang yang ngelihat, cuma itu jadi beneran ikutan kayak kebawa keseret juga gitu. Padahal gue gak kenal itu siapa gitu Bang. Sebenarnya ada yang ikut-ikutan kayak ikutan panik karena mungkin dia juga takut ya. Nah, itu kenapa hal itu terjadi gitu. Nah, coba Bang ceritain Bang Juna. Bang Juna awalnya gimana, kok bisa kayak gitu. Nah, ini kurang lebih penuturan dari dia. Itu sebenarnya waktu pas nanjak yang dia mengumpat itu si kodamnya itu kayak nggak seneng gitu, seperti nggak diterima sama yang penunggu sana. Kayak nantangin, kayak ngatain gitu. Abang ingat kan tadi yang gue cerita, Bang Juna jangan marah-marah, jangan ngomong kayak gitu. Iya. Itu dia lagi nantangin ternyata. Lagi nantangin. Terus yang kita makan siang setelah air panas dan kita sholat zuhur di situ, ternyata itu udah ada yang ngikutin menurut si Bang Juna. Dan jujur saat kita mau nyebrang itu kan, jujur aja gue ya sebagai ini pengen ada dokumentasi dong, maksudnya buat ada dokumentasi kita. Dan kayaknya itu gue merasa ini tas siapa nih? Kayak bukan tas rombongan gue, tapi itu gue nggak ambil pusing gitu, apa jangan-jangan itu ya. Maksudnya gue mencoba untuk mengait-ngaitkan gitu, mencoba untuk cari apa sih benang merahnya gitu kan. Nah, dilihat kan ada pos yang tadi gue bilang banyak sampah di situ. Di situ udah banyak yang nunggu. Nah, mungkin
ya makhluk kayak gitu ada yang suka tempat kotor kali bang. Emang sebenarnya tempat kotor tuh tempat ya kesenangan mereka sih. Sebelumnya kita ngopi dulu men. Nah, entah nggak tahu ya si Bang Juna itu jadi si Bang Juna itu udah beberapa kali naik gunung bareng gua, tapi baru kali itu gua tahu bahwa dia itu punya khodam bawaan, pegangan lah ya, punya pegangan. Baru kali itu dia cerita. Mungkin kalau misalkan tidak ada kejadian yang seheboh sebelum di Pangrango itu, gua nggak akan tahu juga. Mungkin karena memang jalannya lo harus tahu gitu kan, karena lu buat prepare lu kalau misalkan mau nekat mau ngajak dia lagi ke gunung mana gitu, biar udah wanti-wanti, ada prepare lah ya, ada prepare. Nah, kita ternyata udah banyak yang ngikutin gitu, sampai kita ke kandang badak gitu. Jujur gue nggak stand sama Bang Juna gitu, jadi nggak tahu apa yang dia rasakan di tenda. Tapi waktu pas summit ya, yang summit jam 4:30 kita udah bangun gitu, ternyata mereka ngumpul lagi gitu, ngikutin yang summit itu. Setelah summit itu hutan makin rapat bang, mereka sholat subuh ya, sholat subuh di jalur itu mereka berhenti ngikutin ya. Makanya jangan kalian sholat teman-teman, yang untuk teman-teman muslim. Nah, setelah udah sholat ngikutin lagi, kayak ngumpul lagi gitu, kayak misalkan azan, kan kalau katanya kalau azan itu segala sesuatu yang jin, yang jahat apa segala macam kan entah ngumpet kemana gitu. Nah setelah itu udah balik lagi gitu, dan dia masih nantangin. Gila juga ya, masih nantangin. Amin. Karena tadi kita nggak boleh ninggalin sholat, ada aja kita cut dulu ya. Oke, kita lanjut ya bang ya. Nah, pokoknya dia udah melakukan pendakiannya, udah dengan udah ke puncak, balik lagi. Nah, setelah kita turun itu, setelah mau jembatan, versinya dari Bang Juna, di situ ternyata dia itu sudah ditunggu sama banyak makhluk. Tapi juga ya. Nah, makhluk-makhluk ini adalah makhluk-makhluk yang si Bang Juna tantangin tadi. Nah, menurut penuturannya dia lagi, dia itu nantangin, bilangnya lu jago kandang doang, lu kasarnya ya, lu jago kandang doang, beraninya di telaga gitu. Makanya saat kita pulang kena malam, kebetulan udah gelap, itu di jembatan ya, di jalur jembatan itu udah banyak banget katanya, udah banyak yang nungguin dia dari berbagai macam bentuk, bau, ada yang wangi, ada yang busuk, udah nungguin dia. Nah, dia di situ udah berperang sebenarnya bang, udah berperang si kodamnya itu. Gua nggak ngerti perangnya caranya gimana, ya mungkin kayak di film-film ya, gue ngebayanginnya gitu, satu orang lawan banyak gitu. Lu mau sekuat apapun kalau misalkan nggak punya yang kekuatan yang mumpuni, nggak ilmu yang mumpuni, bakalan kewalahan juga gitu. Nah, puncak-puncaknya adalah ketika saat mereka istirahat tadi yang di depan telaga. Ya, itu dia makin ketarik si Bang Junanya, makin ketarik. Dan setelah gue ngobrol sama si Bang Juna, kenapa lo dibilang baik, gue gini, Bang Juna, gue maksud ganjal itu adalah gue mencoba untuk komunikasi apa yang ada di badan lu sebenarnya. Lu dibilang baik tapi kok mau dibawa bang gitu. Enggak gitu.
enggak itu gue diperdaya biar ikut mereka. Di situ gue akan dibunuh dan dijadikan budak. Nah ternyata yang makhluk yang banyak itu adalah anak buah. Ada rajanya lagi katanya bang. Jadi yang muka kakek-kakek tadi, terus yang kayak macan tadi itu ternyata masih ibaratnya prajuritnya lah atau suruhannya gitu. Ada ternyata penguasanya lagi, pakaiannya itu pakaian raja, sebagaimana kayak di film kolosal gitu. Ada apa sih, kain gitu, ada perhiasan juga di sini, ada mahkotanya juga. Nah itu kerajaannya itu adalah di telaga tersebut, telaga. Dia ngelihatnya sih seperti itu gitu. Dia ngelihatnya di situ ada kayak kerajaan, tapi pintu yang terang itu adalah yang si Bang Juna ngamuk, yang dia mau lari ke arah kanan. Oh yang dia garuk-garuk tanah, yang dia kita pegang supaya dia nggak kabur gitu. Di situ. Nah, dia mengaku salah, kenapa dia nantangin aja gitu. Maksudnya nggak coba untuk ya udah gitu, ini wilayahnya dia, ya udah gitu, jangan ditantangin. Tapi memang itu di luar kontrolnya dia bang. Kayak di luar kontrolnya dia, terus aja nantangin gitu, makin ke-trigger gitu. Ya udah, makanya setelah saat itu kita tahu si Bang Juna ini berarti harus di briefing lagi dan dikasih notice gitu. Lebih dipantau lagi, nggak boleh kelolosan lagi kalau misalkan nanti mau nanjak bareng dia lagi. Gue sih nggak kapok, jujur nggak kapok bareng sama dia karena dia teman yang baik. Walaupun gimana apa tadi ceritanya seperti itu, karena sebenarnya juga nggak yang ngelakuin hal-hal aneh, cuman memang di luar kontrol aja bang. Jadi sebagai temen gue kayak kelolosan gitu. Jadi ya buat pembelajaran kita juga ya. Sih ya, kita mau ya, kata orang kan memang kata guru juga, kita masing-masing kan ada memang yang ini ya, kodam ya. Tapi ya tergantung dari kitanya gitu untuk apa gitu. Cuman pembawaan. Cuman balik lagi ke kita gitu. Tetap jaga sopan santun dimanapun gitu. Kita mau namu gitu. Mau namu aja harus sopan, harus permisi dulu, nggak boleh langsung masuk acak-acak gitu ya. Acak-acak. Nah mungkin yang dilakukan si Bang Juna itu langsung kayak nantangin gua, kayak ngeremehin gitu loh bang gitu. Yang gua tangkap sih begitu. Oke, menjadi kesimpulannya adalah lu jaga sikap kemanapun itu, khususnya ke tempat-tempat yang memang agak intens ya. Untuk hal-hal mistis kayak gitu ya. Semoga lo semua yang nonton video ini dan dengar cerita pengalamannya dari Bang Ega ini bisa mengambil sisi positif. Mungkin itu aja kali ya bang. Thanks banget yang udah stay video gue, dan gue makasih banget di Bang Ega, sama-sama Bang Ega, karena udah numpahin ceritanya di channel gue. Oke, support terus channel gue, dan buat kalian yang pengen ngerasain open trip ke gunung segala macam, link gue udah taruh di deskripsi ya. Oke, sekian dari gue. Seperti biasanya, salam cuagapat dari Calon Maya.